Alhamdulillah wa syukrulillah ni'amillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita hari ini kembali di dalam majelis yang hari ini kita kembali di rumah. Semoga Allah berkahi dan juga terus Allah berikan kepada kita hidayah untuk beristiqomah. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Hari ini seputar ayat-ayat yang menjelaskan tentang takut kepada syirik ya. Masih di surah An-Nisa ayat 48 juga 116, terus Ibrahim ayat 35. Kita bahas faedahnya. Yang pertama, bahwa syirik merupakan dosa terbesar ya. Kezaliman terbesar ya, lazulmun azim. Karena Allah telah mengabarkan bahwa dirinya tidak akan mengampuni orang yang tidak bertaubat dari perbuatan syirik. Karenanya bagaimana tingkatan kesyirikan itu sebagai dosa yang pertama, nomor satu, sehingga tentunya tak akan pernah Allah ampuni ketika hambanya tidak bertaubat dari dosa syirik ini. Yang kedua, bahwa dosa-dosa selain dosa syirik, apabila seseorang tidak bertobat darinya, itu masuk di bawah kehendak Allah ya. Allah akan mengampuninya ya, jika ia menghendaki. Dia akan mengazab karenanya jika dia menghendaki. Ini terdapat dalil tentang bahaya dosa syirik ya, dan adanya kehendak Allah ya. Artinya merupakan rahmat Allah ya atas dosa di bawah kesyirikan ini. Karenanya senantiasa kita jauhi dosa, apalagi dosa kesyirikan. Karenanya dosa kesyirikan itu merupakan dosa yang tidak akan diampuni, sedangkan dosa di bawah kesyirikan masih bisa Allah ampuni dengan tentunya syarat keimanan ya, tentunya ya, syarat keimanan. Maka keimanan walaupun ya sebesar biji zarrah ya, atau sebesar biji sawi ya, maka keimanan yang seadanya ini insya Allah bisa ya menjadikan dia itu diampuni gitu ya.
walaupun tanda kutip ya harus masuk neraka terlebih dahulu tuh ya, misalnya ya, kalau dia tidak bertobat dari dosa yang ia lakukan ya harus masuk neraka terlebih dahulu ketika dosa-dosanya sudah digodok di neraka, dengan pula bersamaan dirinya disiksa di neraka, maka tanda bekas sujud atau tanda dari ia punya keimanan ya, itu bisa membawa dia ke surga. Ya tetap sholat juga yang utama, sholat, karena kan kalau orang yang sujud ya pasti sholat, itu orang yang sujud pasti dia sholat kan, sujud ya, sujud kan pasti dia sholat kan, tanda bekas sujudnya yang tidak bisa di ini, karena kan orang orang yang tidak sholat ya kan dia, kalau lihat dari penjelasan hadis yang lebih lebih saya dalami, yaitu rojihnya dia kufur, dia kalau dia sudah tidak sholat ya, kufur ya, termasuk kufur ya, kufur kepada Allah gitu, bukan hanya kufur secara amali, bisa juga kufur secara iktikodi ya gitu, kalau dia tidak sholat ya gitu. Iya, iya, jadi bisa jadi orang yang tidak sholat itu kufur secara akidah. Iya, karenanya dia punya tanda pengenal apa kan gitu, untuk menyelamatkan dia dari kekalnya siksa neraka ya. Nah, kalau orang sholat ya pasti ada tanda pengenalnya, yaitu tanda bekas wudhu ya, atau tanda sujudnya kan gitu, diantaranya kan gitu. Kalau dia tidak sholat bagaimana gitu ya? Nah itu, iya, iya, wudhu juga dengan tata cara yang benar, dengan sesuai sunnah. Hmm. Itu mah sunnah pak, sunnah kan, itunya mah tentang istilah di fikih itu ya, di saya singgung tentang kelengkapan wudhu, sebenarnya udah disinggung juga, udah disambung ya, udah dibahas, cuman ya untuk melengkapi gitu ya, bagaimana sunnah-sunnah wudhu kan, diantaranya ya yang wajibnya mah kan diantaranya membasuh kepala ya, apa, membasuh wajah ya, membasuh wajah itu, janggut mah kan termasuk gitu ya. Iya, iya, yang wajibnya cuma 4 itu aja, basuh wajah, tangan sampai sikut, basuh kepala, dan kaki sampai mata kaki, itu aja simpelnya mah. Iya, karenanya harus diamalkan juga ya sunnah-sunnah, karena itu juga merupakan tanda pengenal ketika kita nantinya diselamatkan dari kekalnya siksa api neraka. Ya kalau keinginan kita dan harapan kita ya jangan kena siksa api neraka, walaupun cuman ya berapa hari gitu ya, 50.000 kan sehari, 50.000-nya sehari teh sama dengan 50.000 kan ya, itu ya, kita tambah harapannya tidak masuk neraka, walaupun ya cuman berapa hari gitu ya, ada berat.
Ketiga, sikap takut terhadap kesyirikan, karena Ibrahim alaihissalam yang beliau adalah pemimpin bagi orang-orang yang condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Beliau juga, Nabi Ibrahim, telah menghancurkan berhala, ya, berhala berupa patung-patung dengan tangannya sendiri. Karena apa? Khawatir bila dirinya terjatuh dalam kesyirikan. Nah itu. Maka bagaimana selain atau di bawah atau selain Ibrahim itu, ya, maksudnya itu termasuk kita bagaimana gitu, ya, gitu. Kalau saja Ibrahim takut atas kesyirikan terjadi pada dirinya dan anak cucunya, apalagi ya kita gitu. Harusnya lebih takut lagi, ya, dari kesyirikan itu. Sehingga tidak menggampangkan, ya, tidak meremehkan kesyirikan itu, ya. Walaupun ya kesyirikan ya, sekecil apapun lah gitu. Iya. Kan la tusriku bihi syai'an, ya, gitu. Walaupun cuma sedikit, ya. Janganlah kalian syirik, ya, dengannya, walaupun itu cuma sedikit, ya. Itu terkadang ya, kesyirikan-kesyirikan kecil itu yang diremehkan, ya, zaman sekarang tuh. Apalagi syirikan nantinya yang lebih besarnya atau paling besarnya, ya. Maka harus hati-hati, harus waspada dari kesyirikan, ya. Keempat, disyaratkan berdoa untuk menolak malapetaka dan bahwasanya manusia pasti perlu kepada Allah, ya. Jadi kita senantiasa berdoa, ya, agar jauh dari bencana malapetaka. Setiap doa itu hakikatnya, ya, ketika kita berdoa untuk menghindarkan dari keburukan, apakah keburukan diri sendiri juga orang lain, ya, itu juga berarti setiap doa itu mengandung unsur menolak bala, ya, gitu. Jadi setiap doa itu tak perlu kita khususkan untuk hari apa, bulan apa, ya, atau tanggal berapa. Seperti ini kan bulan Rajab, nantinya ada salat khusus menolak bala misalnya, ya nggak perlu, ya. Justru setiap itu, ya, setiap doa itu ada unsur menolak bala, ya, gitu. Karena kita menolak sebuah keburukan, ya, keburukan dari diri kita maupun orang lain, gitu, ya. Pasti ya itu menolak bala itu sendiri, ya, bencana itu sendiri ditolak, gitu, ya, gitu. Nah itu. Sehingga tidak perlulah kita mengkhususkan pada hari tertentu, waktu tertentu, ya, di tempat tertentu untuk menolak bala. Padahal doa-doa kita sehari-hari juga itu untuk menolak bala, ya, gitu. Ya. Karena kan bala itu, bencana itu sudah pernah saya terangkan, ya. Bisa dari diri kita atau dari orang lain. Bisa perbuatan kita, perbuatan buruk. Itu yang minimalnya perbuatan buruk itu adalah bencana, ya. Akhlak yang buruk itu adalah bencana, ya, gitu. Atau orang lain tuh, ya, gitu. Kebijatan sosial, kejahatan sosial tuh, ya. Itu adalah bencana, ya. Ketidakpekaan akan sebuah kemungkaran itu juga adalah bencana, gitu.
Itu sudah saya terangkan juga gitu ya. Itu kan kita berdoa, misalnya doa kita Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, itu kan berarti menolak bencana ya, dari rasa kekhawatiran dan kesedihan. Itu berarti kan kekhawatiran dan kesedihan itu sendiri kan bencana gitu ya. Atau kita berdoa agar tidak dapat bencana dari keburukan yang ditimbulkan oleh setan, itu juga sama itu. Iya, itu juga kan menolak bencana. Atau lafaz doa lain tuh ya, bahwa kesyirikan juga itu adalah bencana ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Itu juga bisa kan gitu. Agar kita berdoa dijauhkan, dilindungi dari kesyirikan tuh ya, baik kita mengetahuinya atau kita tidak mengetahuinya. Nah itu. Jadi apapun doa yang kita lafazkan itu hakikatnya menolak bencana. Yang kelima, disyariatkan berdoa untuk kebaikan diri dan anak keturunan. Ya. Artinya kita juga berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak dan keturunan kita. Ya. Berdoa dari kita, kemudian orang tua kita, kemudian juga anak kita, ya. Kemudian juga cucu, ya. Itu ya. Dan sebagainya itu ya, sampai berdoa untuk nasab kita ya, gitu. Nasab kita agar bersama-sama juga serta saudara kita yang terdekat dengan kita ya, saudara kita yang terdekat atau saudara sepenanggungan lah gitu, atau saudara sejawat. Maksudnya kita sesama muslim lah, sesama muslim yang sejawat ya, banyak lah gitu ya, sesama muslim yang satu kerjaan ya, yang satu lembaga atau satu ormas dan sebagainya lah gitu, kita doakan gitu. Jadi jangan pelit doa gitu ya gitu. Minimalnya kita dermawan masalah doa lah, itu minimal gitu lah gitu. Kita boga hartamanya, kita minimal jangan pelit berdoa gitu. Allah alam, bisa tahu atau nanti bisa jadi gitu ya, dari kita yang diijabah gitu ya, atau dari orang yang kita doakan. Nah itu juga bisa jadi wasilah ijabah. Nah itu yang kita peka peduli pada saudara kita ya. Kan ada doanya Rabbana filana wal ikhwanina ladina sabaquna bil iman, kan itu semuanya ya, baik yang terdahulu yang sudah meninggal gitu ya, kita doakan tuh ya. Dan juga ikhwan kita tuh ya, yang saat ini juga senantiasa tuh ya, bersama kita tuh ya. Iya, bersama kita ya, sebaku nabil iman, yang terdahulu itu ya, yang sekarang juga gitu. Dan supaya tidak ada bencana juga itu ya, gilan itu ya, apa, kedengkian lah, itu la taj'al fi qulubina gilan itu ya, itu kan hasad juga sebuah bencana ya, gitu. Nah itu, nah sehingga kita senantiasa panjangkan doa kita ya, panjangkan doa kita, sediakan waktu kita berdoa, pasrahkan diri kepada Allah, besarkan diri kita untuk berdoa ya.
Dan yang keenam, ada bantahan terhadap orang-orang jahil yang mengatakan bahwa kesyirikan ini yang akan terjadi. Nah, ya, kata orang-orang itu gak akan terjadi pada umat ini. Justru malah semakin menjadi-jadi justru ya kesyirikan itu malah ya. Ya kalau kita lihat justru kesyirikan itu malah semakin menjadi-jadi. Bukan gak akan terjadi, justru semakin menjadi-jadi gitu ya. Cuman orang yang akalnya kurang gimana lah gitu, yang jahil udah mual syirik mah gitulah gitu, mual syirik kan weh gitu kan gitu bahasanya gitu ya, padahal yang akan dilakukannya itu adalah sebuah kesyirikan ya gitu. Nah, itu nah ini ya harus diwaspadai itu ya. Sehingga ketika merasa aman dari kesyirikan itu ya itu akan terjerumus justru ya, terjerumus pada kesyirikan itu sendiri. Nah itu dari bahasan ayat-ayat tentang kesyirikan. Wallahuminkum, insyaallah nanti kita akan sambung babnya. Kalau nggak salah ini ada hadisnya juga ya, saya nanti dicek lagi ya. Nah itu saja terlebih dahulu. Besok kita lanjutkan lagi pelajaran tafsir ya. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina bil qur'ani wa rabbana atina fid dunya hasanah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi sarifal qulub. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.